Oh, kenalan. Indah bila hidup saling mencinta, berbagi bahagia. Sungguh indah bila hidup saling mengerti dan hati penuh kasih. Di mana rasa benci sinar menjauh seiring berlalunya waktu. Mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian, kunjungan, dan apa lagi ya, hati kami sangat berterima kasih sekali. Ya, sekali lagi matur suwun banget segala perhatian dan bingkisan dan semua yang telah disampaikan ini. Doa kami biar Tuhan yang terus memberikan yang terbaik bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Tadi sudah ada sambutan selamat datang, juga ucapan terima kasih kepada para donatur dari pihak pengurus. Selanjutnya rangkaian kedua yaitu sepatah dua patah kata dari keluarga donatur. Dalam hal ini mungkin saya akan mewakili sendiri karena beberapa minggu yang lalu kebetulan ipar kami yang ada di Jakarta itu dia punya seperti kaul untuk kalau pekerjaannya lancar nanti dia akan berbagi kasih, berbagi bahagia bersama anak-anak. Dan berkat Tuhan pekerjaannya lancar, jadi dia mengontak kami bahwa dia mau membayar kaul, tolong dicarikan tempat yang memang bisa tepat sasaran. Jadi dia merekomendasikan kalau bisa itu di panti biar berbagi kepada anak. Jadi kami dalam beberapa hari kebelakang ini memantau, mencoba cross check kira-kira panti mana di Buleleng daerah terdekat yang bisa kami jadikan sasaran untuk memberikan donasi ini. Sebagaimana kita tahu bahwasanya di Buleleng kan ada beberapa panti yang ini lama dalam tanda kutip kita dulu prioritas panti yang Hindu kan, ada Narayana Sewa, panti dari Bumi, terus panti di apa namanya di Destawan itu Ganesha Sewanam ya, Ganesha Sewanam. Tapi minggu belakangan ini ada kasus yang membuat kita berpikir ulang. Terus Narayana, karena anaknya kan direlokasi tugasnya. Jadi kalau Narayana Sewa, panti asuhannya saya lihat juga donaturnya juga cukup banyak. Panti dari Punya juga ada backup dari Pemda, saya kira itu sudah lumayan. Dan tempat mereka juga kondisi anak-anak di sana jauh lebih terjaga. Jadi saya waktu itu bersama istri berdoa, ya Tuhan tolong bantu supaya donasi ini ke tempat yang tepat kepada orang-orang yang tepat. Jadi saya kontak, ternyata ada Bunda Padma yang memberikan informasi. Oh di Anturan ada, di Cilebulah ada panti asuhan Kristen. Ya beliau sempat kesini katanya, dan katanya kondisinya dia lebih kurang stabil dibanding panti asuhan yang lain. Jadi minggu kemarin kita langsung survei, kita coba untuk membuktikan, dan kita lihat walaupun dari tadi dapat minggu yang lalu, 3 hari yang lalu tepatnya, kita berbincang-bincang sama ibu pengurus dan mendapati beberapa, hampir sebagian besar ternyata anak-anak Bali yang ditampung di sini. Jadi saya juga melihat kondisi di lapangan, saya lihat kamar mandi, saya lihat walaupun cuma sepintas, saya minta difotokan itu keadaan kamarnya, dan bagi saya itu ya cukup layak untuk kita bantu, cukup layak untuk kita, dalam artian kenyamanan anak-anak itu. Kalau kita sendiri, kalau sendiri seperti ini dekat dengan atap misalkan, tidak punya plafon kan, kalau panas pasti kebus, panasnya bukan main. Atau ada kebocoran selama ini? Tidak
di dapur aja, apalagi itu musim penghujan. Jadi saya kira di sana masih ada beberapa hal yang perlu ini kan. Jadi setelah survei itu, setelah saya coba diskusi kira-kira apa yang perlu kami bisa bantu untuk anak-anak supaya ada lebih banyak senyum daripada kesedihan. Jadi dari pihak pengurus menyarankan kami ada sumbangan dalam bentuk pakaian anak-anak SD, terutama mungkin bajunya agak lusuh, dan ya tentu saja dalam bentuk makanan. Jadi dari beberapa nominal yang diberikan kepada kami oleh ipar kami, saya coba kelola, terutama istri saya bersama anak saya si Bocil, si Balarang. Dia yang paling getol itu 2 hari belakang ini, dari hari Minggu, Senin, Selasa, itu dia yang gerilya mencari baju-baju yang tepat sesuai dengan nomor ini. Karena di satu buku biasanya hanya ada 2, tapi mesti keliling sana kemari. Kalau saya sedang kerja saja agak santai, tapi istri sama anak saya yang mencari semuanya itu. Jadi terima kasih. Dan juga hari ini saya tidak menyangka, tapi karena sekali lagi kasih bisa memungkinkan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena kami kasih datang dengan ketulusan, dengan niat untuk berbagi, tanpa niat untuk apa-apa, untuk sebuah publisitas atau mengkonversi keyakinan lain. Kami tidak ada, sebagaimana Yesus mengajarkan kita tentang nilai kasih itu, kasihi semua, layani semua kan. Jadi di sini kasih itu justru bersambut dengan baik sekali. Transport ada yang mensupport, tiba-tiba ada yang menawarkan diri untuk membawakan. Dari dulunya kami masih pusing siapa yang harus membawa material sebanyak itu. Terus tadi juga saya lihat ada makanan tahu 1 baskom, apalagi itu sesuatu yang di luar perencanaan kami. Perencanaan awal ini ya cuma segini aja, tetapi ada banyak tambahan. Terima kasih kepada para donatur yang sudah dengan spontanitas, dengan kasihnya turut ikut berbagi, mengambil kesempatan untuk berbagi kasih pada hari ini. Jadi beberapa hal yang sudah kami belanjakan itu mungkin tentu saja belum bisa dikatakan cukup untuk bisa mengcover semua kebutuhan panti ke depannya. Tapi dari jumlah itu mudah-mudahan kami bisa memberikan kontribusi positif walaupun cuma sedikit. Dan sisanya nominal itu dari karena saya coba 2 hari yang lalu saya minta ibunya untuk mengirim beberapa foto kamar mandi, dapur, sama karena dia kamar mandinya cuma 1 ya. Ada 3, bagus lah. Karena saya berpikir kalau cuma 1 ini bisa kredit. Karena siapapun mungkin pernah mengalami kalau lagi kebelet kan, kalau mesti antre dengan sekian anak itu sudah bisa keluar sebelum masuk kamar mandi. Jadi kalau ada 3 barulah syukur. Kamar mandinya saya lihat sudah standar. Kamar mandi cewek ada banyak beberapa plafon yang jebol, itu kayaknya memang perlu direnovasi. Jadi ada beberapa anggaran yang coba kami alokasikan, mudah-mudahan nanti bisa untuk memperbaiki hal tersebut. Karena jika dihitung tadi saya sudah coba itu, kalau membeli triplet 6 mm itu sekitar 70, mungkin perlu 5, berarti 5 kali 70 berarti 350. Kalau beli palu gergaji sama paku triplet itu anggap 100, berarti 450 masih bisa tercover. Mudah-mudahan nanti bisa. Untuk ongkos tukangnya saya kira tidak perlu, karena masih bisa kita beli paku aja, coba mandiri memperbaiki hal-hal kecil. Jadi untuk sisanya itu saya hari ini saya akan berikan simbolisasi penyerahan donasi dari keluarga yang diwakili oleh Gauri Balarang kepada pengurus. Silakan untuk penyerahan simbolisasi donasi dalam bentuk tunai. Ya, Balarang.
ini sisa sebagian kecilnya saja, jadi mohon diterima podcast untuk mungkin. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Baik, itu sudah memasuki ini ketiga. Sekarang kita coba tanya jawab dulu dengan para pengurus panti. Bisa siapa yang wakili ibu atau bapak? Boleh dekat di sini. Saya waktu pertama kali masuk di sini, saya lihat, boleh dekat di sini, namanya Panti Asuhan Maranatha. Saya kira itu bahasa Sanskerta. Kalau bahasa Sanskerta itu jadi aneh saya terjemahkan, karena itu mara artinya kan sesuatu yang dalam tanda kutip agak kacau. Ada bahasa Indonesia mara bahaya kan, ada mara. Dan nata itu artinya penguasa, jadi penguasa ketakutan, orang yang bisa kalau menguasai rasa takutnya, hampir mirip, tapi Maranatha artinya Tuhan telah datang, ya. Kalau tidak salah itu dari bahasa Aram, saya coba cari di internet. Ada Tuhan datang. Jadi mungkin karena ini, tapi saya tanya dulu, siapa yang menginisiasi nama panti asuhan ini Maranatha? Kami berdua, tidak kebetulan ya, kami juga hamba Tuhan yang melayani. Gereja kami juga namanya Maranatha. Jadi kami juga punya komitmen melayani anak-anak sampai Tuhan datang. Ya, sampai kiamat mau melayani Tuhan lewat anak-anak, itu sih tujuan kami. Saya juga waktu perbincangan hari Minggu kemarin kan dikatakan ibu ini merupakan panggilan jiwa. Tiba-tiba saya mau membuka atau menyediakan tempat bagi anak-anak Tuhan untuk bisa kami bagi kasih, kan demikian basicnya. Walaupun ibu cerita bahwa perjalanan 18 tahun itu sebelum di ACC disetujui sama suami itu merupakan perjalanan yang berat. Tapi menarik bagi saya untuk bisa mungkin diambil hikmahnya bagi teman-teman. Dengan kondisi yang dalam tanda kutip masih serba terbatas. Terus ibu, kalau orang bilang kan ini, tidak semua apa yang kita mintakan kepada orang tua itu harus disetujui. Karena itu kan tergantung. Kalau misalkan saya punya anak yang masih kelas 2 SD, dia maksudnya bagus Pak, saya mau dibelikan HP saya untuk pekerjaan sekolah. Itu kan bagus, tetapi saya tidak izinkan, menunggu waktu, jadi istilahnya. Tetapi dengan analogi seperti itu, waktu ibu akhirnya membulatkan tekad membentuk atau membuat yayasan panti asuhan ini, kira-kira apa yang menjadi penguat ibu, membuat ibu benar-benar yakin bahwa akhirnya panti asuhan ini bisa berjalan dengan baik sampai hari ini? Ada di ayat suci kami bahwa Tuhan memanggil orang itu tepat. Jadi kalau Tuhan yang sudah memanggil, apapun kondisi kita, bagi manusia itu terbatas, tetapi bagi Tuhan tidak terbatas. Jadi kami punya keyakinan Tuhan yang sudah memanggil, Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang melakukan perkara yang besar. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, suami saya pikirkan, itu yang Tuhan akan sediakan bagi kami. Itu yang menjadi iman kami, Pak. Sebenarnya itu bagus sekali, sebuah iman Kristen yang memang saya sendiri selalu kagum dengan saudara-saudara saya di Kristiani, karena mereka punya fight, mereka punya keyakinan yang cukup sekali. Saya pernah membaca sebuah istilah ini. Mungkin ini juga menginspirasi saudara-saudara di Kristen untuk berani kalau melakukan sesuatu itu lugas. Saya lupa itu di Matius apa. Ketuklah pintu maka dia kebukakan bagimu, kan gitu. Mintalah maka kamu akan diberikan. Jadi saking yakinnya, ya kamu akan mendapatkan. Jadi saudara-saudara kita keimanannya cukup lumayan. Kalau di babuan kita kan ada disebutkan di muka karmani ewadi karasti mapali suka dan sana. Lakukan tugasmu tanpa berpikir untung ruginya, hanya lakukan saja. Karena sebenarnya akulah yang melakukannya, Tuhanlah yang melakukannya, kita hanya sebagai alat-alatnya. Jadi dari beberapa orang yang mungkin dipanggil oleh Tuhan untuk melaksanakan kegiatan sosial ini,
tidak semua orang bisa dipilih untuk bisa melaksanakannya. Jadi bersyukurlah kita semua bisa dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk melakukan misinya. Karena bagi saya kan ada juga disebutkan bahwa love is God, God is love. Tuhan adalah kasih. Kasih itu sendiri adalah perwujudan Tuhan. Jadi ketika kita punya kasih, di sana juga ada Tuhan. Saya percaya seperti itu. Karena mungkin seperti ini. Di panti mungkin dengan keyakinan Kristen, beberapa orang berdoa agar Tuhan datang untuk memberikan jaminan kepada anak-anak yang telah dititipkan kepada kita untuk kita asuh. Tiba-tiba ipar saya ada, apakah Yesus saat itu berkomunikasi dengan ipar saya? Saya menjawabnya ya, dalam nama lain. Yesus dalam nama lain sudah menyuruh. Jadi kita kesini juga atas panggilan beliau. Dan terima kasih Tuhan Yesus juga telah memberikan kesempatan untuk kami dijadikan alat untuk bisa berkumpul bersama anak-anak saya, anak-anak di panti asuhan. Jadi apa namanya? Ada mungkin any question so far dari teman-teman kepada ibu pantinya? Ada? Apa kira-kira bagi pelajaran kita juga, kita di sini semua orang adalah guru, semua tempat adalah guru. Mereka bisa jadi guru kita juga untuk menimba ilmu tentang keyakinan, tentang rasa kasih. Karena terus terang saya salut dengan orang-orang Kristen, banyak sekali panti-panti asuhan itu dimotori oleh orang-orang Kristen karena basicnya kan memang berbagi kasih ya. Berbagi kasih. Jadi anak-anak tidak perlu merasa kecewa, mungkin kalau dibandingkan hidupnya tidak perlu merasa mengeluh. Kalau adik-adik melihat ke atas saja, wih, timpalin masuk, beli yang sepatu atau kayaknya kita tidak, orang tua kita broken home atau gitu, kita tidak besar. Karena Tuhan sudah mengirimkan orang tua juga, ibu-ibu ini bisa menjadi orang tua, bukan untuk menggantikan tetapi untuk memberikan kasih yang sama kepada adik-adik, sama seperti ketika adik-adik mendapatkan kehangatan kasih sayang dari orang tua yang mungkin sudah berada di kenangan saja. Tapi sekali lagi penguatannya mereka hadir dan dihadirkan oleh Tuhan untuk menjadi orang tua bagi kalian yang perlu juga kalian hormati. Ada pertanyaan? Sebelum sesi tanya jawab kepada ibu pengurus ini saya ini tidak ada. Oke, terima kasih Ibu. Nah, terima kasih, mungkin nanti kita tanya-tanya lagi. Jadi kita selesai dengan tanya jawab dan simulasi penyerahan bantuan ke pihak pengurus. Kita akan lanjut ke sesi ice breaking. Saya juga ingin tahu bahwasanya adik-adik yang paling lama di sini tahun berapa? Yang paling lama berapa tahun? 2008, sekarang 2006, berapa tahun? Sudah berapa? 18 tahun. Sudah 18 tahun. Sekarang umurnya berapa? 18, berarti dari sejak kandungan sudah habis. Oke. Di mana? Anaknya? Oh, anak. yang bukan anak kandungnya siapa? Yang punya tapi masih Belum ada. si Ambian. Oke. Yang dari luar, yang paling jauh dari mana? Desa? Siapa? Itu Ambon. Ambon. Coba sini dari Ambon. Ulang tahun hari ini. Oh, hari ini juga ulang tahun. Wah, bagus, bertepatan 15. Saya mau tanya-tanya sama siapa namanya? Sarah Nyong. Saya juga kemarin ketemu orang Ambon apa orang Sumba lah ya. Orang Sumba dia kesini jadi pemborong, jadi tukang. Saya kasihan waktu itu karena dia tinggalnya di Bedeng. Yang di Bedeng gasnya lagi ini, saya coba bantu belikan gas itu, dia keimanannya bagus sekali. Ya, bagus sekali. Jadi anak-anak yang dari timur saya kira bagus. Namanya siapa? Sarah sudah berapa tahun di sini? Baru 2 tahun.
Kelas 3, sekarang sudah kelas 6. Oke, selama 3 tahun di sini, bagaimana perasaannya? Apa yang bikin enak? Gimana dengan yang lain, saudara-saudara lain merasa seperti saudara sendiri? Senang? Oke. Selama ini, selama perjalanan waktu dari tahun berapa Bu? 2016 ya? 2018 ya? Berdiri yayasan ini 2020, sekarang 2026, baru 6 tahun. Selama 6 tahun perjalanan ini kira-kira pernah enggak Ibu dalam artian diuji oleh beliau dalam keadaan yang kurang? Pernah, dan itu terlewat dengan baik, bagus ya, dengan Tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga kami mengalami ekonomi yang benar-benar drop ya, tapi puji Tuhan bisa dilewati. Oke, dengan keyakinan bahwasanya beliau pasti mengambil alih. Beliau tidak akan membiarkan anak-anaknya sampai kekurangan atau terlantar. Baik, adik-adik, kita sekarang ice breaking, kita bergembira saja ya. Boleh berdiri semua, panggil saya bapak aja, nggak usah kakak, bapak aja. Oke, panggil bapak. Siapa? Adik maju, boleh. Yang paling bocil mana? Oh, paling agak pendek ini. Yang siapa tadi? Sarah. Oh, parah Sarah. Yang paling tinggi mana? Siapa namanya? Yafet, sini. Sini, saya boleh. Yang tinggi boleh. Oke, adik-adik perlu, kalau di pepatah tetua Bali ada begini istilahnya. Sing dadi, ngerti bahasa Bali? Ngerti. Sing dadi yang berjalan melihat meneknya. Tahu kenapa? Tidak boleh kalau jalan itu melihat ke atas saja. Kenapa? Supaya tidak ketanjung. Bukan tersanjung, ketanjung. Tapi kalau berjalan juga tidak boleh muncul, tidak boleh melihat ke bawahnya. Tahu gimana? Kenapa? Biar kepalanya tidak terantuk. Artinya apa? Tahu artinya? Siapa tahu? Adik? Boleh? Yang gede-gede lebih bisa menganalisa. Coba sini. Kenapa kalau kita berjalan disuruh tidak boleh melihat mendongak ke atas saja, tidak boleh melihat ke bawah saja? Kenapa? Bisa menganalisa? Ya, boleh. Siapa? Namanya siapa? Cynthia. Ini menurut saya aja ya. Kenapa kita kalau jalan nggak boleh lihat ke atas saja? Kita nggak boleh kayak gimana ya bilangnya? Gaya kita tuh nggak boleh ke atas saja gitu. Kayak dari segi ekonomi gitu, kita nggak boleh melihat ke atas saja. Kayak sombong gitu nggak boleh. Nah, kalau lihat ke bawah, kita juga harus lihat masih ada yang lebih susah dari kita, jadi kita harus bersyukur gitu. Itu aja, terima kasih. Cynthia, bagus sekali. Ya, jadi inti dari pesan ajaran Tetua Bayi itu sebenarnya memang demikian. Kita tidak boleh sentuh, melihat dia timpali bakat tinggalin, timpali gue idang beli enek lagi mungkin timpali gue idang ngalah tabungan kini lagi ngalah utang. Jangan lihat ke sana, nanti hilang rasa syukur kita. Sing dan bersyukur ya. Engkau ninggalin ada berduran ya. Wih jaga kan ya aku dia berdalu lah kabar ya aku dengan kabar. Atau jangan melihat ke bawah saja. Kalau melihat ke bawah dia itu juga tidak bagus. Lihat ke bawah untuk melihat bahwasanya kita itu menjadi orang-orang yang beruntung walaupun tidak terlalu beruntung.
wih kembali gitu, wah agak. Kalau di Bali ada istilah agak kan. Ini pelajaran bagus sekali dari tetua Bali agak. Apa syukurin ini deh. Bulung batasnya sih, wih agak. Batak lung sing mati. Agak ini sing kayaknya sing naik, kuni agak sing naik daripada gitu. Pokoknya dibawa ke hal-hal yang lebih positif saja. Belajar berpikir positif. Jadi kita sekarang ice breaking, kita akan mencoba untuk mengenali rasa syukur. Bapak berikan lagu yang untuk syukur ya. Nanti coba diikuti. Syairnya begini. Beginilah diriku, disyukuri apa adanya. Aku mungkin tinggi atau pendek, badanku kurus atau gemuk, tapi itu tak menggangguku, karena beginilah diriku, disyukuri apa adanya. Ya itu ya. Nanti kalau pas gini, aku mungkin tinggi, ini maju ya, tinggi atau pendek, gitu ya, maju. Badanku kurus atau gemuk, tapi itu tak menggangguku, karena beginilah diriku, disyukuri apa adanya. Ya, siapa bisa? Masih ingat lagunya? Masa nggak bisa? Arif? Masa nggak ingat? Ya siapa yang ingat? Bantu saya dong. Bantu saya dong. Belahan lima agak apa ini masih menapi. Ya bisa. Beginilah diriku. Coba 1, 2, 3. Beginilah diriku, disyukuri apa adanya. Aku mungkin tinggi atau pendek, badanku kurus atau gemuk, tapi itu tak menggangguku, karena beginilah diriku, disyukuri apa adanya. Dapat 1, 2, 3. Beginilah diriku, disyukuri apa adanya. Terima kasih. Itu ya boleh gabung lagi kembali ke kawanan. Apa namanya? Kalau di sini lagu-lagu yang bikin fun itu apa? Apa yang diajarkan? Lagu sekolah minggunya apa aja? Yang universal. Yang universal. Lagu yang maksudnya untuk pembentukan karakter dan nilai-nilai kemanusiaan. Apa di sekolah minggu? Waktu hari minggu saya lihat ada, kalau kita di ini kan ada PNK, pendidikan nilai-nilai kemanusiaan. Saya lihat kalau pas minggu kebaktian mereka anak-anak itu dikumpulkan untuk diajar nyanyi-nyanyi atau pendidikan nilai-nilai karakter. Siapa? Coba kasih tahu saya pelajaran PNK-nya. Kalau di sini apa namanya? Kelas minggunya, sekolah mingguannya itu khusus untuk lagu-lagu kebaktian anak-anak. Oh, kalau kita di organisasi hampir sama, ada istilahnya lagu-lagu untuk pembentukan karakter. Ya di sini. Coba saya mau lihat, mau dengar satuannya.
Ya, bocilnya gimana? Apa juga? Kasih itu sahabat, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Oke, itu ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Bagus, ya. Ingat ya, kita memuja sebuah sosok, dalam hal ini mungkin di sini memuja Yesus, bukan untuk mengkultuskan beliau sebagai Tuhan pujaan saja, tetapi jauh lebih itu bagaimana kita mengimplementasikan pesan dan ajarannya. Jadi pesan dan ajarannya yang utama ya, kasih. Ingat, mengasihi semua sama dengan melayani Tuhan. Kalau kita mengasihi sesama, Tuhan juga pasti senang. Jadi itu basicnya. Yang terakhir mungkin ada persembahan kami dari Bunda. Om Swastiastu, selamat sore, salam damai sejahtera, salam. Sekarang waktunya Bunda untuk memberikan motivasi, semangat untuk anak-anaknya dengan sebuah puisi yang diciptakan oleh akan mampu memberikan semangat, kekuatan untuk anak-anak semua ya. Dan mohon didengarkan ya, Bunda saya ingin membacakan puisi. Untukmu, anak-anakku, di jalan sunyi yang kadang terasa panjang, kau melangkah tanpa tangan yang dulu pernah menggenggam. Namun dengarlah, wahai hati yang sedang belajar kuat, hidupmu tetap berharga. Hidupmu tetap berharga, tak pernah berkurang sedikit pun. Memang tak semua cerita dimulai dengan pelukan, dan tak semua luka datang dengan pilihan. Tapi bukan berarti dunia menutup pintunya. Masih banyak tangan lain yang siap menguatkanmu. Ada senyum yang tulus dari orang-orang yang baik. Ada perhatian yang lahir walau tanpa ikatan darah. Mereka hadir bukan untuk menggantikan, tapi untuk menemani langkahmu menggapai sebuah harapan. Jangan biarkan kecewa tinggal terlalu lama. Jangan biarkan kesedihan menghantui jiwa. Karena di balik setiap kehilangan yang kau rasa, tersimpan alasan untuk tetap bersyukur dan percaya. Wahai jiwa kecil yang sedang tumbuh menjadi kuat, kau bukan sendiri dan tak pernah benar-benar sendiri. Hidup ini masih luas, penuh harapan dan cahaya, dan kau layak untuk bahagia. Sebahagia hari ini saat kita berbagi sukacita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi itu curhatan saya coba tuangkan lewat kata-kata dan
dipuisikan oleh Jero Bunda Parno. Yang intinya kita akan bahagia ketika kita bisa melihat kebahagiaan orang lain. Jadi kita juga kesini sekarang bukan karena untuk mencari hadiah surga atau menakuti neraka, tapi demi untuk menciptakan surga yang lebih dekat di bumi ini. Ketika kami bisa melihat senyum kalian bahagia, kami bahagia. Ya. Baik, kita akan lanjutkan dengan acara selanjutnya, yakni apa ya? Yang keenam, pembagian paket seragam sekolah yang diwakili oleh Gauri dan Balaram. Ya kan? Adik-adik yang SD, kita yang utamakan yang SD ya. Data anak perempuan dulu. Di sini Balaram sini sama Gauri. Bisa dibantu ya? Bisa dibantu Mbak Sari. Ambilkan di Gauri. Dari sekarang bagikan Dara aja. Dara. Sri Ayu Tari. Gauri. Oh, Antari namanya. Fisika. Gauri. Romang Alika. Budu Dharma. Budu Dharma. Ketut Artana. Siapa yang belum? Lara mau kemana? Oke, tadi sudah pembagian seragam. Mohon maaf yang belum ini
karena prioritasnya baru anak SD ya. Tapi yakin Tuhan nanti ngasih ya. Oke, bahagia nggak? Bersyukur ya. Syukur, Tuhan menjawab. Baik, acara selanjutnya yaitu pembagian parsel kepada anak-anak panti akan diwakili oleh kakeknya Gede Krishna. Kakeknya Gede Krishna silakan maju memberikan. Bisa dibantu, tolong dibantu memberikan satu persatu. Adik-adik boleh berdiri berjejer, nanti ambil parselnya satu persatu ya. Dari yang kecil sebentar, belum. Dari yang paling kecil, Bapak. Oh, Balaram. Ya, boleh. Kalau sudah boleh sini deh. Terima kasih. Kembali. Baik, sudah kakek Nelly Krishna silakan kembali ke tempat. Acara selanjutnya masih bisa dilanjut? Bisa dilanjut. Baik, adik-adik sudah ada yang bongkar parselnya? Belum? Oh ya, nah, Bapak kalau boleh diintip juga boleh. Apa aja isinya tuh? Oke. Kalau tadi untuk badan, menghias badan pakai pakaian sudah, untuk mengisi perut sudah. Sekarang pembagian uang saku untuk bekal ke sekolah. Tapi jangan boros-boros ya. Kau kan tidak banyak, cuma cukup untuk yang isinya dompet dan sebagainya. Akan diwakili oleh neneknya Gede Krishna. Gede Krishna itu keponakan Bapak yang di Jakarta yang jadi donatur. Terima kasih juga untuk semua pihak, seperti dari Ibu Durga yang sudah memberikan parsel kue, roti, dari Altar Siwanarayan juga yang memberikan banyak ini. Oke, boleh ya. Oke, sekarang yang SD dulu. Itu prinsip keadilan kan tidak semua mesti sama rata. Adil tidak mesti berarti semuanya harus sama, tetapi disesuaikan dengan tingkat yang pendidikannya. Kalau anak SD nanti diberikan, Pak, biar adil, kakaknya dibelikan motor, saya belikan motor juga kan bahaya. Anak kecil diberikan motor nanti bahaya. Jadi uang saku juga demikian, berjenjang, bertahap sesuai dengan tingkat pendidikan. Jadi silakan dari siapa namanya? Oh, dari anak-anak TK, dari yang TK siapa? Coba. Ejil, Ejil. Bukan naik, berdiri. Oh, saya. Salam sama dirinya. Pakai bahasa manis dia. Ulangi lagi apa? Oke. Selanjutnya yang SD, yang masih SD siapa? Satu-satu ya. Satu-satu. Oke. Nanti bagusin ada uangnya biar tidak dibawa sama bikul, tidak bawa sama tikus. Ya, siapa lagi yang SD silakan. Yang SD. Ya.
Ayo siapa lagi yang Ada lagi yang SD? Ada lagi habis? Oh ini lagi satu yang SD. Siapa lagi yang SD? SD. Oke, itu yang SD sudah, SD sama TK sudah dapat ya, yang 10 orang. Tinggal 8 orang yang siapa nih? Yang SMP silakan naik. Naik lagi, silakan berdiri. SMP SMA. Ya, SMP aja dulu, SMP aja dulu. Biar mudah gininya. Yang SMP ada berapa orang? 3. SMP ada 3 orang. Sekarang yang SMA. SMA ada berapa orang? 3 orang juga ya? 4 orang? 4? Boleh. SMP 3, 1 kuliah. Yang mana yang sudah kuliah? Oh, desa kuliah. Ini Cynthia ikut atlet apa? atlet pencak silat? Pencak silat. Baik, tadi sesi acara pembagian uang saku dari Nenek Gede Krishna. Sekarang sebagaimana di awal saya bilang ada spontanitas. Ternyata dari antar Siwana Raya juga dengan grupnya ini mereka biasa mengumpulkan. Ini ada kegiatan rutin kayaknya 3 bulan ya, 3 bulan atau 6 bulan? 3 bulan, ada 3 bulan ada acara untuk berbagi. Dan hari ini mungkin karena bertepatan dengan kami jadi satu saja. Jadi apa yang sudah mereka rencanakan, mereka kumpulkan itu ya mungkin beberapa hari ke depan seharusnya, tapi kita gabungkan dengan hari ini saja. Jadi ada uang saku plus ya, ada bonusnya. Jadi yang tadi dari neneknya Gede Krishna, dari D Krishna yang ada di Jakarta, sekarang bonus uang sakunya itu dari organisasi perkumpulan Altar Siwana Raya yang diwakili oleh Bunda Padma. Yang 3 selanjutnya Bu Jero. Sekalian boleh rotinya dulu ya. Apa itu? Oh, agar-agar. Niki, siapa yang sama agar-agar? Ibu sini sama agar-agar. Oh, oke, terima kasih ya. Siapa lagi yang belum mau ini? Boleh mengambil.
Siapa yang belum dapat amplop bonus? Sudah dapat amplop bonus? Sudah semua dua amplop bawah? Sudah? Sudah dua ya? Sudah? Kalau sudah bilang sudah ya. Kalau belum bilang belum. Gitu. Agar-agarnya betul udah semua belum? Ya kalau ada yang belum boleh tambah. Boleh ya? Itu makanan yang paling apa namanya? Ya sambil ya. Bonus tambahan. Puji Tuhan untuk hari ini, hari penuh berkah. Bonusnya berlimpah. Tadi bonus 1, sekarang bonus 2. Masih dalam bentuk uang saku ya? Dalam bentuk uang saku ya? Ya. Oke. Alara mau kemana? Ya Gauri aja jalan. Oke. Dori kasih satu-satu ya, sambil minum sambil makan agar dapat bonus tambahan lagi. Itu lagi. Semuanya kasih ya. Semuanya kasih ya. Gauri sekarang mendatangi kakak-kakaknya ya. Itu bonus kedua, masih ada bonus surprise yang lain. Jadi stay, jangan deg-degan, jangan shock. Sini. Oke. Dari kami ada donasi untuk ibu. Mudah-mudahan juga ada manfaat. Terima kasih. Ini dari rekan kami Bu Sri namanya. Dari keluarga besar akal juga. Terima kasih. Oke, terima kasih donasi tambahan dalam bentuk cash untuk biaya operasional. Oke. Sudah ya. Sudah habis agar-agarnya, agar kita bisa melanjutkan acara. Ya, habiskan. Tidak boleh buang-buang makanan. Oke, bisa kita lanjutkan? Oke, sekarang kalau gitu Bapak mau adik-adik berdiri kalau sudah selesai makan. Berdiri. Kita sebelum perayaan ulang tahun kita lagu penutup dulu. Lagu syukur, lagi-lagi tentang rasa syukur dan terima kasih. Karena hari ini Tuhan sudah penuh berkah. Hari ini kita bisa berbahagia bersama. Lagunya gampang. Boleh sini, boleh lebih dekat, biar dekat dengan kamera. Ya bisa agak sini ya. Agak. Ya semuanya. Lagu penutup sebelum lagu ulang tahun. Sedikit aja biar dulu minta. Semuanya nyanyi ya. Bapak kasih lagu. Lagunya singkat sekali tetapi meaningful. Ini cukup berarti sekali. Jadi gampang untuk diingat, gampang untuk dipelajari. Please take attention. Perhatian. Kita nyanyi bersama ya. Lagunya begini. Senyum, senyum, senyum. Tersenyumlah selalu. Senyum, senyum, senyum. Dunia pun tersenyum. Ya, gampang. Coba 1, 2, 3 yang keras.
Senyum, 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 tersenyumlah selalu. Senyum, 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 dunia pun tersenyum. Sekali lagi. Senyum, 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 tersenyumlah selalu. Senyum, 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 dunia pun tersenyum. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, finally kita ada di akhir penghujung acara. Yang lahir di bulan April silahkan ke depan. Yang lain dalam hitungan 3, 2, 1. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Hidup lilin, hidup lilin, hidup lilin yang sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Make a wish. Sudah berdoa? Belum berdoa, belum kita informasi. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Oke, boleh ditiup lilinnya. Bersamaan 1, 2, 3. Oke. Bisa kita tolong lilinnya ambil lilinnya. Ambil kuenya, bagi kuenya sekarang, bahagia kuenya. Bisa dibantu untuk bagikan tuh untuk anak-anak satu-satu. Cepat. Bisa dibantu. Ini satu-satu ya. Pilih satu. Pilih satu yang mana? Selamat ulang tahun, Bung. Selamat ulang tahunnya. Sehat selalu ya. Ulang tahun ya.